Tamu undangan yang dirahmati Allah, pergi ke pasar membeli tomat dimasak menjadi kuah. Kini giliran Ustadz Abdul Somad yang datang khusus memberikan tausiah. Kepada Al-Mukarram, guru kita bersama Tengku Haji Abdul Somad LCMA, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, a'linu hadzan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam tapi umumkan ke hadapan orang banyak. Waj'aluhu fil masajid, buatlah akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang sebagai perayaan kesenangan hati. Maka ada rebana, ada marawis, ada hadrah. 3 ini sedang kita lakukan. Diumumkan di depan orang banyak, dilaksanakan akadnya di masjid, dan gendangnya akan menyusul belakangan. Sepanjang perjalanan saya tausiah, sejak pulang dari kuliah, tahun 98 kuliah, pulang 2008, tahun ini 2018, 10 tahun sudah menyampaikan tausiah, baru inilah akad nikah yang paling ramai. Semua yang hadir ini mendoakan Tengku Amrullah dan Adinda Cut Nilawati. Lalu kemudian sepanjang menyampaikan tausiah, akad nikah, walimah, baru inilah yang paling lengkap hadir Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Artinya apa? Ini adalah hari libur, hari Ahad. Mestinya mereka sibuk selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini mereka duduk bersama keluarga. Tapi mereka datang kemari memuliakan 2 orang yang hari ini amat sangat bahagia. Dan kami semua yang hadir ini menumpang kebahagiaan kalian berdua. Tapi saya yakin dan percaya, di tengah kebahagiaan ini tak terhitung banyak juga anak-anak gadis yang meneteskan air mata. Ini adalah hari duka cita nasional. Apa boleh buat? Hari ini semua sudah berakhir. Saya pesankan kepada kalian, jomblowati jangan bersedih. Masih ada stok beberapa LC lagi. Kami berkenalan dengan Tengku Amrullah sudah 20 tahun. Besok tanggal 31 Desember, maka 1 Januari 2019, 1998 kami berjumpa, 1999 kami bertemu, 2019 pas 20 tahun pertemanan persahabatan. Selama 20 tahun berkawan bersahabat itu, demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, tak pernah Tengku Amrullah menyinggung perasaan saya. Kadang kawan-kawan ini bicara hatinya kasar, cakapnya rusak hubungan kita. Kadang meminjam duit, lembutnya bukan main, membalikkannya lupa. Tapi bersama Tengku Amrullah, la uzaki ahadan, bukan memuji-muji di depan orang. Saya hanya bercerita tentang baiknya persahabatan kami. Tak pernah. Sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, kata orang Melayu. Kononlah lagi hati manusia. Telur ayam disangka bersentuh kulitnya, tapi hati parti bersentuhan kata, cakap, perbuatan. Tapi saya bersaksi atas nama Allah, pertemanan kami di Mesir berlanjut sampai hari ini. 23 kabupaten kota kami masuki di Aceh. Tak pernah kata-katanya menyinggung perasaan. Oleh sebab itu maka, kalau ada yang ragu bagaimana hubungan baik dengan Tengku Amrullah, apa yang saya sampaikan ini mungkin tak bermanfaat buat orang lain, tapi buat kami ini adalah menguatkan hubungan. Berkawan kami di dunia. Saya berharap dulu sama-sama kami kuliah di Al-Azhar, tak pernah terlintas di pikiran saya
bahwa saya akan menghadiri akad nikah Tengku Amrullah. Beliau di Biren, saya di Riau. Jaraknya jauh, 24 jam perjalanan darat. Tak pernah terbersit di hati saya bahwa saya akan datang pada acara akadnya dan memberikan tausiah. Tapi rupanya begitulah takdir yang ditetapkan Allah. Hari ini saya tidak hanya berjumpa dengan Tengku Amrullah, tapi juga berjumpa dengan keluarga mertua beliau. Saya ingin bersahabat kami di dunia, di akhirat nanti kami juga akan bersama dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Bapak Ibu juga ikut bersama kami nanti insyaallah. Tertulis di kertas ini jadwal tentatif safari dakwah Abdul Somad 29 sampai 31 Desember, hari Ahad 30 Desember, jam 5.30 tausiah subuh di Masjid Panggoy, 7 sampai jam 8 sarapan pagi, jam 8 sampai 9 ke Matang Gelumpang 2, jam 10 tepat tertulis prosesi nikah of the year Tengku Amrullah LCMA. Tertulis jam 10, saya lihat tadi akad nikah pas jam 10. Begitulah tertulis di Lauhil Mahfuz, tertulis juga di printer karton, kertas, bahwa apa yang kita lakukan hari ini menepati takdir dan kuasa Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Apa yang terjadi hari ini direkam, streaming, ditonton oleh sahabat-sahabat dakwah di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri, Malaysia, TKI TKW yang sedang menjadi pahlawan bangsa di Hong Kong, di Cina, di Saudi Arabia. Ini membuktikan, wahai saudaraku, jangan cemas pada yang belum ada, jangan terlalu berharap pada yang sudah ada. Yang sudah ada ta'aruf, yang sudah kenalan, yang sudah pacaran, na'udzubillah, jangan kalian terlalu berharap, belum tentu jadi. Tapi yang belum nampak, belum ada, hari ini dibuktikan Allah. Hai jombloan jomblowati, berbahagialah kalian hari ini. Bagaimana perjuangan Tengku Amrullah LCMA. Saya sejak pulang tak berjumpa dengan beliau, lalu kemudian dapat kabar beliau S2 di UIN Sumatera Utara. Sejak itu kami kontak, tapi juga tak jumpa. Sejak dapat jadwal bersama Tengku Fadil Rahmi LC keliling 12 kabupaten kota, disitulah baru bertemu lagi dengan Tengku Amrullah. Dan pertemuan ini mudah-mudahan mendatangkan barokah. Dan berkah yang paling besar adalah pernikahan hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan kebaikannya insyaallah. Amin. Tausiah nikah ini saya batasi 3 untuk mempelai perempuan, 5 untuk mempelai laki-laki. Setuju? 3 untuk mempelai perempuan berdasarkan hadis dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wahai adinda, ciri perempuan solehah ada 3. Idza ra'aitaha sarratka, kalau suamimu melihatmu senang hatinya. Kalau suamimu memandangmu lapang dadanya. Kalau suamimu memperhatikanmu hilang beban pikirannya. Oleh sebab itu wahai istri-istri solehah, nasihat ini saya sampaikan pada pengantin baru, tapi juga berlaku untuk pengantin yang lama. Nasihat ini unlimited edition. Bapak-bapak jangan jawab. Saya tanya diam saja. Apakah selama ini kalau kau pandang istrimu senang hatimu? Saya tahu jawabannya pasti tidak. Yang pertama wahai mempelai perempuan, kalau dia memandangmu, idza ra'aita hasaratka, kalau kau lihat dia senang hatimu. Sebagaimana hari ini engkau cantik, begitu jugalah nanti setelah anak itu 2 dan 3. Sebagaimana hari ini engkau harum semerbak bunga-bunga, begitu juga nanti 10 tahun yang akan datang. Amin. Banyak mempelai perempuan di hari ini setengah botol parfum habis. Lahir anak 2 bau bawang saja lagi. Banyak perempuan bersolek cantik bukan untuk suaminya, tapi untuk laki orang. Kalau untuk suami orang bedak kurang tebal, lipstik kurang banyak, cantik bukan main menawan, mau keluar rumah menengok laki orang. Tapi kalau sama laki sendiri macam hantu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu jangan ada ibu-ibu yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti betul. Yang saya sampaikan ini poin pertama untuk mempelai perempuan. Idza ra'aita sarratka, ketika dia memandangmu, suamimu melihatmu, maka lapang dadanya. Ini laki-laki tugasnya berat.
Di kantor dia ditekan atasan, di jalan kena razia, kena tilang. Di rumah lah hatinya lapang. Kalau sampai di kantor ditekan atasan, di jalan pula dia susah, di rumah pun susah juga, kemana lagi dia mau pergi? Akhirnya laki-laki pergi ke karaoke, pergi dugem, dan oyong jalannya karena sabu-sabu dan narkoba. Oleh sebab itu maka baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kebahagiaan laki-laki adalah memandang istrinya sesuai dengan hadis yang saya bacakan ini. Yang kedua, idza amartaha ata'atska, kalau kau perintah dia maka dia patuh dan taat kepadamu. Tapi perintah laki-laki itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga perintah laki-laki tidak perlu kau patuhi. Perintah ini tidak benar karena bertentangan dengan Quran dan sunnah. Ustaz Somad, ya, suami saya melarang saya pakai jilbab, disuruhnya saya buka jilbab, rambut saya disuruhnya rebonding, disuruhnya rambut saya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kata dia, kalau kau tak patuh sama aku, neraka jahanam tempatmu. Dulu surgamu di bawah tapak kaki ibumu, setelah nikah dengan aku surgamu di bawah tapak kaki aku. Ini laki-laki goblok, bininya jahil. Maka kau tidak perlu patuh kepada manusia kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau perbuatan itu menyebabkan maksiat melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, wahai istri-istri solehah, wahai ibu-ibu, wahai ibu rumah tangga, idza amartaha ata'atka, kalau suamimu memerintah, patuhlah engkau selama perintah itu sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak laki-laki memerintah istrinya pakai jilbab, tutup aurat, jangan pakai celana jeans, jangan keluar rumah, jangan pergi arisan. Aku tidak suka engkau pergi arisan dengan kawan-kawanmu SMA dulu. Nanti kau jumpa dengan mantan lalu kau CLBK. Cucian lama belum kering. Tapi istri melawan. Baru saja masuk WhatsApp tadi malam, Ustaz Somad, kami menikah, setelah menikah kami bersama, setelah bersama kami satu rumah, setelah bersama satu rumah satu kamar. Tapi ada yang tak enak Pak Ustaz, HP saya selalu diperiksa istri saya, HP dia dipasangnya password. Sampai akhirnya suatu malam, diam-diam dia sedang tertidur, saya buka HP-nya, saya cari-cari passwordnya tepat. Rupanya di dalam dia chatting dengan laki-laki lain. Sakit hati saya Pak Ustadz. Bagaimana nih Pak Ustadz? Ini istri yang model begini, neraka jahanam tempatnya. Na'udzubillah. Maka poin yang kedua, idza amartaha, kalau kau diperintahnya untuk taat, selama ketaatan itu untuk Allah dan Rasul, atau atska, maka kau wajib patuh mengikuti suami. Yang ketiga, idza ghibta, kalau kau pergi jauh, ada tugas, hafizatka, dijaganya engkau, fi nafsiha wa maliha, dirinya dia jaga, hartamu dia jaga, rumahmu dia pelihara. Tak dimasukkannya laki-laki yang tak mahram. Anak-anakmu tetap dididiknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Laki-laki pergi pagi pulang petang, anak belum bangun, suami sudah pergi, pulang malam anak sudah tertidur. Maka anak-anak dididik oleh perempuan. Beruntunglah engkau Tengku Amrullah, beruntunglah karena anakmu akan dijaga oleh perempuan yang solehah insyaallah. Amin. Bapak-bapak sering pergi jalan pulang. Siapa nama bapaknya? Pak Toib. Oleh sebab itu siapa yang akan menjaga? Hai perempuan, idza ghibta, kalau suamimu pergi, hafizatka, dia tetap menjaga. Apa yang dijaga? Fi nafsiha wa maliha, dirinya dia jaga, kehormatannya dia jaga. Di Aceh, perempuan tidak hanya menjaga rumahnya, perempuan tidak hanya menjaga anak-anaknya, sampai wajahnya pun dia jaga. Di Aceh, tadi malam di pondok pesantren, bertemu dengan Abu Abi dan Tengku. Ternyata perempuan-perempuan di Aceh tak hanya menjaga anak-anak suaminya, tak hanya menjaga rumah suaminya, tak hanya menjaga dirinya, wajahnya pun dia jaga, rambutnya tak nampak, lekuk tubuh. Apa yang 5 untuk mempelai laki-laki? Hai mempelai laki-laki, ada 5 kewajibanmu. Yang pertama, kasih istrimu makan. Kalau 5 ini tidak ada, perempuan boleh menggugat ke pengadilan. Begitu menurut hukum, kompilasi hukum Islam Indonesia. Yang pertama, kasih dia makan. Berapa banyak perempuan harus mencari makan gara-gara suami tak memberi makan. Suami maunya datang senang, enak, tidur, lelap, kenyang, tak tahu dia tanggung jawab.
laki-laki dapat harta warisan 2 kali bagian perempuan? Bukan karena kalian hebat, tapi karena ada tanggung jawab yang luar biasa. 16 mayam emas ditanggung laki-laki. Oleh sebab itu, hai laki-laki, tanggung jawabmu yang pertama memberikan makan istri. Yang kedua, beri mereka pakaian. Alhamdulillah, orang-orang Aceh makmur, rezekinya murah. Amin. Tidak ada satu perempuan yang tak diberi pakaian oleh suaminya. Tapi pergilah kita keluar Aceh, banyak sekali laki-laki yang tak memberikan pakaian kepada istrinya. Istri tinggi 170 cm, dikasihnya kain 60 cm. Banyak lutut yang terbuka. Kadang kainnya panjang, resleting pula tak dipasang. Banyak perempuan memakai kain yang belum selesai dijahit karena terpaksa suami menariknya. Betul kata mobil klakson. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakaian hunna libasul lakum. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Wa antum libasul lahun, dan kamu menjadi pakaian bagi perempuan. Makan sudah, pakaian sudah. Yang ketiga, tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkan mereka di tempat sesuai dengan yang kau mampu. Tapi perempuan jangan tuntut macam-macam. Setelah menikah perempuan menuntut, aku mesti kau tinggal di tempat rumah hotel bintang 5. Kalau istri menuntut, minta buatkan rumah standar bintang 5, maka tentu kepala suami jadi bintang 7. Bintang 7 itu pening kepala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dari tadi menengok jam ini, kenapa tak berjalan? Rupanya mati. Yang keempat, pendidikan. Hai laki-laki, yang mengajar istri kalian sholat adalah kalian. Hai laki-laki, yang mengajar bagaimana puasa sunat sudah dibayar, puasa wajib, puasa qadha adalah laki-laki. Hai laki-laki, yang mengajar istri kalian baca Quran adalah laki-laki. Tak terhitung berapa banyak WhatsApp yang masuk ke HP Ustadz. Ustadz, suami saya enggak pandai sholat. Ustadz, suami saya enggak pernah puasa. Ustadz, suami saya enggak bisa baca Quran. Ustadz, dulu kenapa tak kau cari LC? Lihatlah, Tengku Amrullah selamat insyaallah. Ustadz ni muji-muji Tengku Amrullah, mentang-mentang adik kelas dia. Selama setahun perjalanan di Aceh, sudah saya kirim ke dia 3 calon, satu pun tak ada yang dihubunginya. Hampir saya pula mengambil calon-calon itu. Begitu bawa mereka ke Dayah, ada pengajian di Dayah, serahkan kepada Abu Abi Tengku alim ulama. Ini Nanggro Aceh Darussalam, banyak pondok pesantren Dayah, banyak alim ulama. Saya saja sudah berjumpa dengan ulama-ulama. Maka saya yang dari Riau jauh belajar kepada mereka, mengambil hikmah, minta doakan. Kenapa kita tidak membawa anak istri kita untuk datang tablik akbar pengajian? Alhamdulillah, bapak-bapak sudah membawa istrinya. Tidak hanya pengajian tablik akbar, nasihat pernikahan pun dibawanya juga. Kasih makan sudah, kasih pakaian sudah, pendidikan sudah. Ajar dia, kalau tidak sanggup bawa dia pengajian. Yang terakhir, yang kelima, kewajiban laki-laki adalah perhatian. Karena perempuan perlu diperhatikan. Perempuan perlu kasih sayang. Perempuan khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau biarkan bengkok, dia tetap bengkok. Kalau kau ikuti, kau jadi bengkok. Tapi kalau kau paksa lurus, dia akan patah. Maka jangan kau ikut, nanti kau akan jadi orang yang bengkok. Tapi jangan pula kau paksa lurus, nanti dia akan dan kesilapan. Semua yang hadir ini jangan lupa mendoakan. Yang bisa langsung berjabat tangan, alhamdulillah. Andai tidak, doakan dari lauh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, Allah memberikan kalian berdua berkah. Wa baraka alaikuma, dalam senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan Allah kalian berdua senantiasa dalam kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Selamat menempuh hidup baru. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Mereka ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayahanda kami, wali ummahatina, ibu yang sudah melahirkan membesarkan kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, keturunan kami, wali aimmatina shalihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis akad nikah ini, ampunkan silap salah dosanya ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini, wa khususan alal aris wal arusaini, bil khusus kepada kedua mempelai. Barik lahuma, berikan berkah pada mereka berdua, wa barik alaihima, berikan berkah pada mereka berdua. Wa alaihi wasallam Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha, sebagaimana kau satukan Nabi Muhammad dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Allahumma alif, Allahumma arham bainahuma, rahmati mereka sebagaimana berkasih sayangnya antara Nabi Ayyub dan Rahmah ya Allah. Dalam apapun keadaan senantiasa kau curahkan kasih sayang, rahmat, barokah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim